Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatadhilla qadamun ba'da thubutiha. Fatadhuqus su'a bima sadadtum an sabilillah. Jadi larangan langsung dari Allah, ya. Larangan untuk menjadikan sumpah-sumpah sebagai penipu, sebagai alat penipu. Maksudnya sumpah sebagai alat penipu gimana ya? Kan banyak orang yang bersumpah. Apalagi semua. Masih ingat ada gini nih. Coba lihat. Nah, ini coba lihat saya. Biasanya yang diginiin gimana? Ngomong gimana biasanya kalau diginiin itu? Diawali dengan gimana? Kalimat pertama gimana kalau orang diginiin? Ilah, ada Quran di belakang. Bismillah. Demi Allah. Demi Allah. Itu. Demi Allah. Kalimat itu demi Allah. Demi Allah dia bilang. Benar-benar dia kalimatnya demi Allah. Itu kan berapa membawa-bawa nama Allah juga. Untuk sumpah mereka. Untuk apa? Ya untuk mengatakan bahwa aku berjanji akan mengemban amanat sebagai kepala bidang, kepala divisi, sebagai camat, bupati, gubernur, presiden, kepala panglima, macam-macam. Itu bersumpah demi Allah itu. Tapi kira-kira ini saya mau tanya sama sampean. Berapa persen dari mereka yang di dalam hatinya benar-benar berjanji akan menunaikan tugas itu secara amanah tanpa pengen imbalan kuasa, bangga, atau harta? Coba saya mau tanya sama sampean. Sampean nih, misalnya masih sampean yang belum ngaji di SMA wes, belum ngaji sama saya wes. Sampean itu pejabat umum itulah. Umum itu. Nah, kira-kira kalau sampean pejabat umum itu terus pada saat mendapatkan jabatannya rata-rata ya gitulah namanya pengen dapat jabatan ya toh. Rata-rata kan ya tahu sendirilah. Dan pasti tujuannya itu biar pastilah. Namanya makin tinggi jabatan kan makin banyak apalagi yang lahan-lahan basah ya. Misalnya gaji seorang bupati hanya 5,5 juta, itu 8 juta. Terus habisnya 200 miliar. Saya mau tanya, 5 tahun balik nggak? Nah, 8 juta kali 12 berapa coba dia? Kalikan. 8 juta kali 12. Ayo, kalikan. Berapa? 96. Oke. 8 juta kali 12, 96. Kali 5 tahun, 480 juta. 480 juta, habisnya 200 miliar. Kira-kira yang menghabiskan uang 200 miliar untuk sebuah jabatan bupati itu, mereka benar-benar ikhlas akan berjuang tanpa pengen balik, atau kira-kira gimana jawabannya? Ya, ini seandainya sampean wis gak usah ada orang-orang sana wis. Ayo jujur sini, kita ngobrol dulu. Loh, kita mau aku sumpah-sumpah. Ayo semuanya, ayo ngomong. Coba kira-kira gimana? Aslinya kalau seandainya sampean mengeluarkan 200 miliar. Ini bukan main-main karena saya punya banyak teman yang kemudian jadi tim sukses, saya ditunjukin proposalnya itu untuk sebuah pemenangan itu sekarang uang 100 miliar untuk bupati itu nggak cukup Pak. Iya, apalagi di Jawa nggak cukup 100 miliar dengan maksimal kembali uang itu hanya sekitar 480 juta, 500 lah. Kira-kira benar-benar ikhlas nggak pengen modal balik? Ayo, mau tanya saya. Ayo, jawab. Nah, Modal balik. Pasti cari modal untuk kembali, Gus.
Wes, gak usah bupati wes. Jadi kepala bidang wes. Kepala bidang di sebuah kantor atau kepala kementerian apalah atau kepala dinas apalah di kabupaten. Naiknya kira-kira bayar nggak naik jabatan itu? Bayar Biasanya yang ada di Konoha. bayar. Melamar pekerjaan yang biar ikatan dinas bayar nggak di negeri ini? Kira-kira mereka akan benar-benar apa ya, benar-benar amanah, nggak ingin balikan. Ini tuh loh. Padahal ketika sumpah jabatan pasti itu Quran ditaruh di atasnya. Lalu bukan hanya Quran, ucapannya adalah demi Allah. Bayangkan. Dan itu masih 500 tahun yang lalu. Allah mewanti-wanti manusia supaya tidak begitu. Wala tattakhidhu Ya, memang ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang sudah berjanji akan saling menjaga dalam Hudaybiyah, orang musyrik kafir Mekah berjanji sama orang-orang Muslim Madinah dan sebagainya. Sudah ada perjanjian itu yang sudah kokoh Ba'da Thubutiha tadi itu. Kemudian orang-orang kafir melanggar perjanjian itu yang sumpahnya sudah jelas-jelas dengan nama Tuhan. Tapi hal ini bisa kita tarik ke kita gitu loh. Maksud saya sama saja orang yang bersumpah dengan siapapun baik dengan Allah maupun dengan manusia larangannya sama, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat menipu. Jadi sejak ngomong demi Allah, itu sudah di hatinya itu enggak benar-benar akan berjanji. Mungkin dia hanya akan menganggap itu sebagai sebuah ritual formalitas, bahwa kalau mau sumpah jabatan ya harus mengatakan demi Allah, harus bersumpah. Jadi tidak ada kepinginan kemudian menunaikan sumpahnya. Demi Allah saya akan melaksanakan amanah tanggung jawab ini dengan sepenuh-penuhnya, percaya, penuh integritas, dan seterusnya. Tapi begitu dia duduk di belakang meja, kursinya empuk, ada yang datang bawa amplop, koper, cek, dan saham, selesai sudah. Selesai sudah. Jadi beberapa jam setelah bersumpah, lalu ada orang datang menawarkan apa yang memang diinginkan sejak awal jabatan, yakni harta, tahta, dan kuasa. Sudah. Sumpahnya tadi ya hilang. Padahal mereka sudah diberitahu Allah. Padahal kamu nanti pasti akan ditimpa keburukan-keburukan. Nggak usah jauh-jauh kepada orang musyrik saat melanggar janjinya kepada Rasulullah, sumpahnya kepada Rasulullah. Kita ini, ya, orang-orang yang melanggar sumpahnya itu pasti ditimpa keburukan. Jadi harta yang didapat dari penyalahgunaan wewenang jabatan dan lain sebagainya itu pasti tidak akan berkah, pasti itu ya watadu busuk itu begitu. Harta yang didapat dari hasil korupsi, menyalahgunakan wewenang amanah dan kuasa dari pengingkaran terhadap sumpah-sumpahnya dia, pasti tidak akan ada berkahnya. Mungkin balik 200 miliar tadi. Balik, bahkan mungkin dapat laba, ada margin. Keluarin 100 miliar, dapatnya 200 miliar. Dapatnya 1 triliun. Banyak yang begitu. Tapi untuk apa? Ya sudah, sepanjang hidup akan dipenuhi dengan tidak benar. Maka Allah berfirman, wala tasharu bi'ahdillahi tsamanan qalila.
Janganlah engkau menukar, menjual perjanjian dengan Allah dengan harga yang sedikit. Ketika saya dan sampean, terutama perjanjian dengan Allah itu kan dulu ketika di alam arwah dijanji oleh Allah, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, wahai manusia? Semua kita qaulu menjawab kita itu. Bala syahid. Nah, ini janji, ini sumpah kita. Tulis. Bahwa kita akan menuhankan Allah, menjadikan aturan Allah sebagai aturan hidup kita akan taat tunduk patuh tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Begitu kita lahir procot, kita ini terutama yang muslim, sejak kecil kita diajarin sumpah lagi. Sumpah lagi dalam bentuk syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Jadi bersaksi, bersumpah itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang layak dan berhak disembah kecuali Allah. Nah, pada saat sumpah itu kita sebenarnya memperbarui sumpah kita yang ada di alam arwah tadi. Berarti menebalkan sumpah. Begitu gede, mulai balik. Ya kan? Ayat diajak untuk sholat. Kalau sumpahnya dipenuhi, kan harusnya dia menuhankan Allah, memprioritaskan Allah atas apapun toh. Begitu karena sibuk, yang anak-anak misalnya meskipun masih kecil tapi balik, ya sibuk main HP-nya, sibuk main macam-macam. Yang remaja ya sibuk dengan pacarannya, dengan flexing-flexing. Yang orang-orang tua ya sibuk dengan pekerjaannya, janjinya tadi mau menomorsatukan Allah, yang nomor sekian lah Pak. Ketika ditabrakkan dengan kepentingan bisnis yang menggurita, menawarkan laba lebih banyak, padahal bisnis itu dilarang sama Allah, haram itu, kata mereka, yang haram adalah yang halal, haram adalah sulit apalagi yang halal. Trabas. Sumpahnya lupa lagi. Ini yang disebut kata Allah. Jangan kau jual janjimu dengan Allah dengan harga yang sedikit. Seandainya sampean tahu perdagangan atau apa itu haram, tapi hasilnya dapat 10 M labanya diperkirakan. Padahal haram itu. 10 M itu kan dari kalkulasi duniawi banyak. Tapi kalau itu dibanding dengan nanti dibakar di neraka, itu sedikit dulu. Itu yang disebut samanan qalila. Saman dapat 100 M 1 triliun. Mungkin nggak habis saman makan 7 turunan. Tapi kerugian di akhiratnya selamanya, bukan hanya 7 turunan. Itu selamanya. Nah, ini yang perlu difikirkan. Wala tashtaru, janganlah engkau wahai manusia, ya kan? Janganlah engkau menjual bi'ahdillahi, janjimu dengan Allah, baik ketika di alam arwah itu, baik ketika kamu bersyahadat, ya, apalagi kalau sampean yang takbiratul ikramnya membaca innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku adalah milik Allah. Itu kan sumpah itu. Janji. Begitu punya harta dikit, diminta Allah, dan tidak boleh. Jika yang sama punya uang 100 miliar, seolah-olah banyak dari kalkulasi nominal duniawi, tapi kalau itu dibanding dengan apa yang sampean lewatkan, yakni kekayaan akhirat, nggak ada apa-apanya. Sama dikasih satu planet yang isinya berlian. Nah itu berapa kuadriliun, bukan hanya triliun. Gitu. Innama indallahi khairul lakum in kuntum
sesungguhnya ya, sesungguhnya yang di sisi Allah itu lebih baik buat kalian. Seandainya kalian tahu, tapi kebanyakan apa? Orang nggak tahu. Ma'indakum yang fadu. Apa yang ada di sisi sampean itu akan lenyap. Sekarang saya mau tanya, yang ada di sisi sampean apa saja, Mas? Pak, Bu, Dek, Mbah, apa aja? Yang dimaksud ma'indakum, apa yang ada di sisi sampean? Apa aja? Mobil, Gus. Uang, makanan, mobil, Uang makan. rumah, apa lagi? Keluarga, Gus. Keluarga, Apa, Mas Ayu? Gus. Keluarga. Apa yang dimaksud Allah lenyap ini apa aja? Ayo, monggo. Coba. Apalagi? Kok lenyap? Mana ada lenyap? Ya lenyap lah. Akan lenyap dari hadapan kita. Udah pasti. Misalnya, makanan juga akan lenyap. Makanya saya pernah menggambarkan tiga ini ya. Coba lihat aja. Apa yang coba? Gimana caranya milik kita nggak lenyap? Kan di sini ada sampaikan. Ma'indakum, apa yang ada yang fatu. Wa ma'indallahi baqin. Sementara apa yang ada di sisi Allah itu baqin. Kan kekal. Kalau gitu apa yang kita bawa supaya itu menjadi kekal? Nih, lihat tangan saya. Kalau sesuatu yang diberikan Allah, entah makan atau harta, nih yang kiri ini. Kalau kita makan, akan menjadi kotoran. Kalau dimakan, jadi kotoran. Ya, ini lihat. Kalau dimakan, jadi kotoran. Kalau kita tinggalkan mati, kita yang mati, maka harta kita akan menjadi apa? Warisan. Nah, ini warisan. Nih, kita lenyap dari kita yang meninggal. Tapi kalau kita sedekahkan yang ketiga, ini akan menjadi bekal di keabadian. Bekal di keabadian. Jadi kalau kita makan, dia akan jadi kotoran. Kalau kita pakai, makan kita akan jadi sampah di pembuangan. Kalau kita tinggalkan mati, maka harta ini akan menjadi warisan pertikaian. Sementara kalau kita sedekahkan, inilah yang akan menjadi tabungan di keabadian. Nah, sehingga apa yang ada di sisi Allah yang dimaksud batin, itu yang dijanjikan Allah lebih besar, lebih banyak itu. Gitu. Jadi kalau 100 M hasil korupsi, atau 100 juta yang tidak disedekahi, tidak dizakati, itu kan dalam surat At-Taubah dijanjikan akan dipanaskan nanti di neraka. Disetrikakan di dahi, telinga, punggung, dan seterusnya. Nah, kok mau hanya karena eman sama tenaga hartanya sampai nanti akan mendapat siksa? Kan itu yang namanya la tastahi bi ahdillahi samanan qalila. Jangan juga itu juga kamu punya uang 100 miliar juga yang kamu makan cuma satu piring. Punya rumah harga 400 miliar yang ditempatin juga cuma kasur seukuran badan. Nggak ada beda dengan orang yang itu. Jadi benar-benar sama nangkolila itu kalau dibanding dengan konsekuensinya, kalau dibanding dengan perbandingan apa yang Allah tawarkan gitu ya. Maka di sini disebut in kuntum ta'lamun walanajziyanna alladziina sabaru ajrahum. Dan Allah pasti akan membalas orang-orang yang sabar. Makanya kan kalimatnya kalau di mana ya biasanya teman kalau nyetel 10 tahun SPMA Bali itu kan ada
Jauhnya Pak Guru yang sabar. Ini kan sabar ya, sabar. Ayo nunggu insya Allah yang berapa? 99%. Kalimat itu kan menjadi kalimat kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa Allah pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar. Nah itu yang akan mendapatkan sebanyak mungkin dari Allah. Itulah. Kalimatnya itu. Ayo sabar, sabar. Menunggu janji Allah. Nah itu. Gitu. Ya kan? Karena memang itu yang berat. Itu yang tidak gampang. Karena itu memang tantangannya adalah apa ya? Ketidakpastian, wong. Misalnya kita nunggu janji Allah baru itu kapan datangnya, tidak ada yang tahu. Gitu. Maka apa yang kalian kerjakan. Nah, disinilah ujian kita untuk benar-benar percaya. Benar, di ayat selanjutnya disampaikan itu bahwa nah ini Allah betapa adil memberikan peluang sama kepada baik laki-laki maupun perempuan. Kamu laki-laki, kamu wahwa mu'minun, dan dia beriman. Ini yang saya sering ditanya. Terus gimana kalau itu banyak orang yang kafir, tapi dia berbuat baik loh. Dia berbuat baik. Dia juga sering sedekah, sering apa, dan lain sebagainya. Gimana nanti di akhirat? Nah, ada analogi bagus tuh. Ada persyaratan masuk SMA. Atau masuk perguruan tinggi, atau melamar sebuah pekerjaan. Atau melamar TNI atau provinsi gitu ya, polisi. Dan kemudian syaratnya A, harus berijazah SMA, B, punya surat kesehatan, C, surat pengantar dari desa, D, ada surat tes psikologi, dan seterusnya. Sampai misalnya ada 10 syarat. Nah, ketika orang-orang ini kemudian ada ujian, mengerjakan tuh ujian di dalam yang nah sebagian ada si Abdullah yang ikut dia ya daftar ya kemarin ujian di dalam melaksanakan memenuhi semua syaratnya, tapi ada si Sodron dia ya mengumpulkan ijazah, dia ya mengumpulkan surat kelakuan baik apa segala macam, tapi dia tidak daftar, semuanya dikerjakan seperti syarat-syarat tadi dilakukan. Tapi dia tidak daftar. Dia juga mengerjakan soal-soal tapi di luar, dia tidak daftar. Jadi kira-kira yang dianggap jadi tentara atau masuk kerja itu siapa? Sodron atau Abdul? Kenapa? Ya harus daftar dulu. Harus daftar dulu. Untuk sampean itu akan dianggap semua persyaratan sampean dianggap benar, dianggap itu harus daftar dulu. Sampean mengumpulkan ijazah apa segala macam, tapi nggak pernah daftarnya, nggak pernah dianggap sebagai pendaftar. Nah kita juga demikian ketika kita asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah daftar login dan kemudian melaksanakannya. Nah, sampean melaksanakan kebaikan tapi tidak beriman, yang nggak akan tercatat. Di sini makanya sebab tidak hanya orang baik, tidak hanya amilah sholihan, tetapi juga wahuwa mu'minun. Kalau cuma amilah sholihan saja, tidak bisa. Makanya dalam surat Al-Asr disebutkan kan, wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sungguh semua manusia akan rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihan. Jadi beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, beriman di sini ini kan kalau kalimat di surat Al-Asr kan iman dulu, kemudian beramal soleh. Artinya sampai ngomong iman tapi nggak beramal soleh, ya keliru. Jadi kalau di ayat ini, amilal solihan, beramal
beramal soleh, tapi harus wa mukminin, harus beriman juga. Jadi kalau beramal soleh tetapi tidak beriman, tidak percaya Allah, tidak percaya Rasulnya, ya sia-sia. Maka di sini disebut man amila sholihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun, syaratnya itu. Barang siapa laki perempuan yang berbuat baik tapi dia juga beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberikan balasan pahala yang terbaik atas apa yang mereka kerjakan. Oke? Monggo, kalau ada yang mau disampaikan. Ada? Izin Gus. Cuma nambahin yang banyak juga orang yang bilang ya yang Islam ya punya surganya sendiri, yang Kristen punya surganya sendiri. Jadi masing-masing masuk surga tapi surganya masing-masing gitu Gus nggih. Ini cuman aja sih, cuman apa ya? Jadi yang punya surga itu Allah. Nanti kan kita juga nggak tahu tingkatannya itu siapa. Suaranya Gus nggak jelas deh Gus. Jadi kita nggak tahu tingkatan surganya manusia itu seperti apa. Nggak tahu. Jadi kita nggak bisa misalnya, terus aku tak berbuat gini atau nanti masuk surga tapi tingkatannya beda. Nah, iya kalau masuk surga. Ya gitu. Makanya dalam surat Al-Baqarah 214 kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 214 kemudian juga banyak ayat-ayat yang lain itu. Loh, kamu kira kamu Al-Anfal misalnya, Al-Mu'minun, kamu kira kamu dengan begitu saja masuk surga gitu? Yang ngomong begitu Allah. Nah, yang berhak mengatakan masuk surga dan tidak itu Allah. Coba nanti dibaca. Jadi kita kadang itu ya, dielus-elus, dinafsukan oleh materi-materi kajian selama setelah kamu masuk surga, tapi nanti surganya sendiri-sendiri, kamu sekian. Siapa kita mengatakan itu? Mending kita langsung saja mendengar dari pemilik surga, yakni Allah, yang selalu mengingatkan kita. Apakah kalian mengira Anda dakhulul jannah, kamu bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum, padahal belum datang syarat seperti syarat yang telah dikumpulkan, yang gitu istilahnya, oleh orang-orang terdahulu yang masuk surga itu. Kamu belum kok, kemudian masuk surga, aku nanti surganya di sini, siapa kamu? Kan gitu Allah itu. Gitu. Jadi bagaimana nih kita ikuti saja yang ada dalam Al-Quran itu, bagaimana syarat-syarat Allah di dalam mensyaratkan siapa yang bisa. Silakan Mas Taman. Coba angkat tangan itu. Ya, terus atas kesempatannya. Kalau dari tadi kan disoroti bahwasannya sumpah itu harusnya diberatkan dan sebagainya. Yang di sini Rahman ingin perjelas itu, terus untuk peruntukan sumpah ini kapan boleh digunakan ya Gus? Atau memang hal ini kan memang memberatkan suatu hal ataupun suatu amanah ya, kayak memperjelas, oh nanti kalau kamu melanggar hal ini akan kena punishment seperti ini dan lain sebagainya gitu. Nah, maka dari itu terkait dengan sumpah ini sebenarnya apakah boleh digunakannya ketika kapan gitu Mas? Karena dari tadi kan disorotnya seperti itu, jangan main-main dan jangan gampang untuk bersumpah dan lain sebagainya. Terima kasih Gus. Ya, jadi kita sebenarnya gini ya, tidak boleh gampang bersumpah itu karena tidak boleh gampang bersumpah itu bukan kemudian tidak boleh sama sekali, ya bukan. Tapi yang dimaksud dengan tidak boleh bersumpah itu kita jangan memudahkan sumpah itu untuk hal-hal yang sifatnya hal-hal remeh, terutama
yang kalau kamu itu tidak yakin akan memenuhinya, tidak yakin akan memenuhinya. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kalau kamu tidak yakin akan memenuhinya, itu nanti bisa kembali kepada keburukan. Nah, itulah. Jadi, maka kapan boleh bersumpah? Terutama ketika kita hal-hal yang sifatnya keimanan ya. Misalnya, berani kamu bersumpah untuk berjanji bahwa masuk Islam ini secara kafah. Atau sesuatu yang memang kita sudah kayak mubahalah dan lain sebagainya. Sesuatu yang sangat sangat penting, berat, dan ya kayak sumpah jabatan itu juga penting. Itu harus itu. Supaya mereka tidak gampang-gampang untuk mengingkarinya. Nah itu. Tapi kebanyakan orang kan sumpah asal aja. Iya. Nah ini yang harus dihindari. Supaya tidak gampang mengucapkan sumpah yang sumpah tidak yakin dia akan. Kapan boleh? Itu harus sesuatu yang sifatnya ini benar-benar akan dijalani. Oke. Ada lagi? Ya Pak Surono. Apa? Silakan. Tereng Gus. Apa yang saya? Nggih, tereng Gus sebutan. Oke, enggak apa-apa. Ada lagi? Yang mau disampaikan, ditanyakan? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Bu Anissa Hansi, monggo. Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Saya tanya, apa ya perbedaannya janji dan sumpah? Moga Gus penjelasan. Oke. Jadi kalau janji itu sesuatu yang ya saya janji ya nanti begini. Gitu. Tapi kalau sumpah itu biasanya diikuti dengan bersumpah atas sesuatu. Misalnya, selain bersumpah demi Allah, biasanya dulu orang Arab itu kalimat demi ibuku misalnya, demi ayah ibuku, demi orang tuaku. Berarti dia itu memberikan jaminan atas janjinya itu. Kalau sekedar janji biasanya janji tanpa ada jaminan. Tapi kalau sumpah itu sumpah yang memberikan janji dengan jaminan. Jadi kalau dia mengatakan demi Allah, berarti dia menjaminkan Allah bahwa gitu. Demikian pula demi ayah ibuku. Maka dia menjaminkan ayah ibunya atas ucapannya itu pasti benar. Itu sumpah. Makanya berat sumpah itu. Nabi Muhammad biasanya kalau bersumpah itu begini. Walladzi nafsi biyadihi. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu biasanya. Nah, para sahabat juga gitu. Waktu Rasulullah nangis itu, ada seorang sahabat yang ada seorang yang apa ya, yang suara saya agak aneh ya, kurang jelas ya, Jelas. Jadi ada seorang sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ayah ibuku sebagai tebusannya demi Allah kan gitu. Jadi itu seringkali sumpah itu dijadikan semacam jaminan bahwa itu pasti akan. Sementara kalau janji kadang ya sekedar janji gitu. Itu Bani. Oke, matur suwun Gus. Lagi? Saya cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita setelah semakin hari dibimbing oleh Allah untuk ini. Nah ini saya ingin setelkan sebagai akhir dari kajian kita untuk kata Allah tadi. Bagaimana kita bisa bersabar. Bagaimana caranya kita bisa bersabar. Bagaimana caranya kita bersabar atas apa yang Allah
janjikan kepada kita. Dan sabar itu memang ya sampai akhir hayat yang namanya sabar itu ya. Tidak hanya sabar di kesementaraan kehidupan ini. Nah, ini sabar kita ya. Belum masuk, Bu. Belum masuk ya suaranya. Jadi yang namanya sabar itu adalah kita diminta sabar sampai akhir hayat. Sabar untuk menunggu janji Allah yang ada. Itu yang terpenting. Jadi kalau cuma ya gitu kadang banyak orang bisa, tapi sabar menunggu janji Allah yang ada di akhirat itu yang kadang tidak banyak orang bisa. Nah, itu yang sedang kita coba upayakan, usahakan agar kita bisa mencapai. Kan? Jadi bagaimana bisa melakukan kesabaran itu memang ya kita semua bisa. Tapi harus gitu loh. Tapi harus. Sebentar saya lihat di sini ya. Masuk suaranya masuk. Jadi kita diajak sabar. Besok insya Allah ini agak susah. Dan insya Allah jadi kita ayo sabar menunggu janji Allah yang ada di akhir. Supaya kita tidak sabar lalu hanya karena kita kurang sabar lalu tidak dapat bagian di sisi Allah nanti. Oke, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah dengan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa 'afina fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wa la ba'a qad naslim. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Amin. Rabbana wa nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Amin. 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 Allahumma salli Rabbi a'udzuka min al-jahli wa naf'ana min azwajina wa dhurriyyatina la ilaha illa anta a'udzuka min sharri ma ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا ذريتنا حسنة ولا نقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إماما